Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-7 dengan dua topik yang kita satukan, yaitu siapa manusia pertama, serta bisakah roh pada manusia berdosa? Topik kita ini adalah topik yang sangat sering kita dengar, terlebih yang pertama, yaitu tentang siapa manusia pertama itu. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu tentang bisakah roh pada manusia berdosa, memang tidak terlalu sering kita dengar. Tetapi topik kedua ini akan kita bahas karena ada irisannya bila kita hendak melihat kemanusiaan Yesus Kristus. Kekeliruan memahami ini bisa berdampak yang cukup serius terhadap doktrin kekristenan. Kedua topik kita ini terlihat seperti berbeda jauh, padahal kenyataannya tidaklah demikian. Untuk topik pertama, kita akan melihatnya dari proses penciptaan manusia yang dilakukan Allah. Dengan mempelajari ini, kita akan mengerti melalui definisi apa manusia itu. Sekaligus kita bisa menjawab siapakah manusia pertama itu. Konsekuensi logisnya, mau tidak mau, kita juga akan melihat seperti apa keilahian dan kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus. Dari sini, barulah kita bisa menjawab, bisakah roh manusia berdosa? Memanglah kedua topik ini memiliki clue atau petunjuk yang sama, yaitu roh manusia. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mulai belajar bersama tentang topik kita ini, yaitu keberadaan manusia pertama dan roh di dalam diri kita, ada baiknya kita perlu membuat sejenis disclaimer. Bagi saudara Muslim, Anda cukup untuk belajar saja untuk menyimak tentang kekristenan. Tidak perlu Anda berkomentar miring. Karena kekristenan memiliki 1001 cara untuk membalikkan pertanyaan dan pernyataan Anda menjadi hal yang memalukan bagi Islam. Kanal Forum 195 ini bukanlah kanal hoax, tetapi sebuah kanal yang hanya memberikan berita kebenaran semata. Jadi, video ini tidak salah bila ditonton oleh Muslim yang ingin belajar dengan tulus tentang kekristenan. Bagi kalangan Kristen juga harus memahami bahwa bagian yang kita bahas ini, bila kita tempatkan pada koridor yang tepat, maka tidak akan menghilangkan keselamatan kita. Karena itulah kita harus paham segala yang berkaitan dengan perbedaan tata ibadah atau ritual memang tidak akan langsung membatalkan keselamatan. Yang membatalkan keselamatan hanyalah yang berkaitan dengan upaya memperkelirukan doktrin tentang Allah Tritunggal, atau menolak segala karya Tuhan Yesus Kristus, atau mendukakan Roh Kudus. Mengapa bisa seperti itu? Saudara-saudara yang terkasih, doktrin-doktrin yang ada dibuat para bapa gereja mula-mula untuk membantu umat agar dapat dengan lebih mudah mengenali Allah kita, serta untuk mencegah upaya-upaya memperkelirukan Allah orang Kristen, baik dari luar, terlebih dari dalam kekristenan itu sendiri. Memang Allah orang Kristen itu sangat rumit, tetapi itulah Allah yang sebenarnya, yang mana Dia tidak membutuhkan pendapat manusia bagaimana seharusnya Allah itu.
Allah kita memperlihatkan bahwa Dia adalah Allah yang sangat eksklusif, yang memberi standar tentang Allah, bahwa Allah yang tidak seperti Dia sudah pasti bukanlah Allah. Para bapak gereja mula-mula membuat formulasi ini bukan dengan cara main-main. Wibawa Roh Kudus menyertai mereka sehingga tidak akan menghasilkan doktrin yang merusak konstruksi Alkitab. Itulah kunci utamanya, agar kita semua semakin paham. Doktrin itu muncul dari Alkitab, jadi bukan sebaliknya. Dengan demikian, para penganut anti Tritunggal bisa melihat dan merenungi ajaran Anda kembali. Saudara dapat mencari di banyak link tentang Tritunggal di kanal kita ini. Saudara-saudara yang terkasih, untuk menghindari agar kita terhindar dari 3 kesalahan yang berupa kekeliruan fatal tentang doktrin Allah Tritunggal, menolak segala karya Tuhan Yesus Kristus, serta mendukakan Roh Kudus, saya sarankan, bila saudara melakukan penilaian pada sebuah pengajaran, hendaklah saudara tetap berada di koridor yang selalu bisa kita refer. Dengan kata lain, bisa dengan cepat kembali ke Alkitab. Artinya, Alkitablah closed loop untuk feedback kita. Jika Anda tidak melakukan ini, maka Anda akan terjebak pada pengkultusan individu atau pengajaran buta yang akan membinasakan Anda. Bila masih belum memuaskan, biarlah semua pendapat seperti apa awalnya, tanpa perlu menghujat. Menghujat dan menyombongkan denominasi masing-masing itu juga akan dapat menghilangkan keselamatan kita. Karena perbuatan kita itu mendukakan Roh Kudus Tuhan. Kita harus ingat, Tuhan tidak pernah mengajarkan denominasi. Jadi, marilah kita bersama-sama belajar dengan baik. Umat harus berfungsi sebagai kontrol bagi pemimpin dan pengajaran. Para pemimpin Kristen juga jangan bodoh. Perbanyaklah kesamaan, bukan malah memperbanyak perbedaan, apalagi mengajak umat saling bertempur. Adakanlah pertemuan kasih antar denominasi untuk membahas ritual-ritual agar dapat saling memahami apa maksud ritual tersebut. Dengan demikian, tidak perlu saling melontarkan silang pendapat di medsos. Sebuah saran dari saya, sederhanakanlah ritual. Karena Tuhan Yesus Kristus datang untuk memerdekakan manusia, bukan menambah kuk berupa peraturan dan ritual. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita melihat ke dalam diri kita, maka kita akan menemukan ada 3 komplemen atau trikotomi yang berada di dalam diri kita. Sebagaimana yang dikatakan Alkitab di 1 Tesalonika 5 ayat 23, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini merupakan bingkai diri kita, sementara jiwa adalah memperlihatkan kita sebagai makhluk yang bernyawa atau makhluk yang hidup. Serta yang terakhir adalah roh pada manusia. Pertanyaan kita, roh yang mana yang merupakan properti natural manusia? Data di Alkitab, hanya ada 3 roh secara global yang bisa ada di dalam manusia, yaitu yang pertama, roh dunia atau sering disebut roh kegelapan. Yang kedua, Roh Kudus. Dan yang ketiga, roh manusia. Kalau kita jawab dengan roh dunia, itu keliru.
Sekalipun memang sangat banyak roh-roh di dunia ini, tetapi itu bukan properti natural kita. Itu adalah side effect kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kalau dikatakan Roh Kudus, itu juga bukan properti natural kita, karena itu adalah pribadi Allah sendiri. Jadi, yang sisa hanyalah roh manusia. Sekalipun roh manusia ini adalah properti Allah juga, tetapi roh manusia itu diberikan Allah dengan tujuan justru agar menjadi properti natural atau ciri khas kita sebagai manusia. Inilah alasan utama keberadaan roh manusia ini hanya bisa dijelaskan oleh Alkitab. Artinya, tidak ada buku lain di dunia ini yang bisa menjelaskan selain Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih, Allah kita yang hidup bekerja di dalam diri umat Kristen dalam kesatuan Trinitas pada Roh Kudus yang menguasai roh manusia kita di dalam hati. Di sini sangat jelas, Roh Kudus bersekutu dengan roh manusia kita. Allah kita juga tetap bekerja di dalam umat manusia secara umum. Artinya, bukan hanya pada orang Kristen semata. Sekalipun hanya dalam bentuk hati nurani yang murni, atau roh manusia, atau pelita Tuhan, tanpa kehadiran Roh Kudus. Inilah informasi utama dari Alkitab tentang roh manusia. Silakan Anda mencari tahu dari Alkitab. Kita akan mengulanginya sekali lagi. Hanya Alkitablah yang mampu bercerita tentang keberadaan hati nurani yang murni atau roh manusia atau pelita Tuhan ini secara terang-benderang. Hati nurani yang murni ini atau roh manusia inilah yang menghidupkan akal budi manusia, sehingga manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, manusia tidak hidup berdasarkan insting atau naluri semata. Ternyata, akal budi yang lahir dalam bentuk pikiran ini, cara bekerjanya juga sedemikian kompleks. Saudara-saudara yang terkasih, sepanjang manusia tidak kehilangan akal budinya, maka manusia itu sebenarnya mampu berbuat baik bagi sesamanya tanpa pilih kasih. Tetapi, tren hidup manusia adalah menuju pilihan untuk melakukan dosa. Roh-roh kegelapan itulah yang merusak nalar dan akal budi manusia, sehingga akan menuju kehancuran total yang tidak akan bisa tertolong lagi. Di sini, peran roh manusia juga tidak akan bisa banyak lagi. Bahkan, boleh dikatakan bagaikan mati, tanpa bisa melakukan apa-apa. Pada saat inilah manusia memerlukan pertolongan Roh Kudus. Sesuai dengan kesaksian Alkitab di Ibrani 4 ayat 12. Hanya firman Allah yang bisa menelusuri dan memisahkan jiwa yang terdistorsi oleh dosa dengan roh manusia, dengan cara memurnikan pikiran melalui pertimbangan atau akal budi. Roh Kudus ini hanya bisa diperoleh manusia apabila mau bertekuk lutut pada Tuhan Yesus Kristus dengan mengatakan melalui mulutnya sendiri bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dengan pernyataan iman akan kesadaran bahwa kita memerlukan keselamatan serta pribadi yang menyelamatkan itu, maka Tuhan Yesus Kristus akan mengutus Roh Kudus untuk masuk ke dalam diri kita. Maka Roh Kudus akan menghidupkan atau mengaktifasi roh manusia kembali.
di dalam persekutuan roh manusia kita dengan Roh Kudus, maka kita mulai mampu membersihkan relung hati kita dari roh-roh kegelapan yang menguasai hati kita. Inilah data yang bisa kita kumpulkan tentang roh manusia yang ada di manusia. Sekarang, marilah kita melihat roh manusia yang dimiliki Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus juga manusia sejati, dan Alkitab dengan tegas memberi penjelasan bahwa kemanusiaan Tuhan hanyalah unsur atau status tambahan. Artinya, kemanusiaan Tuhan tidak bisa kita bandingkan secara kuantiti maupun secara quality dengan kealahan Yesus Kristus. Patokan kita tetap pada kata unsur tambahan. Artinya, Yesus Kristus adalah satu pribadi yang sama dengan Sang Firman Allah, sekalipun dalam dua natur, yaitu ilahi dan manusia. Kesaksian Alkitab inilah yang memberi kita penjelasan bahwa yang memanusiakan manusia itu bukanlah dikarenakan memiliki postur fisik seperti manusia. Di sini kita perlu berhati-hati memahami. Pengenalan kita pada fisik manusia adalah berdasarkan fisik manusia yang ada di planet bumi. Postur fisik itu tidak penting, tetapi yang utama adalah esensi roh manusia itu. Di bagian akhir nanti akan kita lihat tentang ini. Bukan pula dikarenakan bisa lapar, bisa lelah, mengantuk, dan lain-lain. Bukan itu juga. Karena kondisi-kondisi penurunan fisik itu dialami setiap makhluk hidup juga, tidak hanya manusia. Oleh karena itu, harus ada yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Artinya, manusia itu harus memiliki konektivitas khusus dengan Allah. Karena Allah adalah roh, maka penghubung itu haruslah roh juga. Dan Alkitab memberi penjabaran, penghubung itu adalah pelita Tuhan. Itulah roh manusia atau hati nurani yang murni. Jadi, roh manusia inilah yang membuat manusia menjadi manusia. Roh manusia yang berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah setelah manusia mati. Artinya, roh manusia ini tidak bisa musnah. Jadi, kemanusiaan Yesus Kristus juga berasal dari roh manusia. Inilah citra atau gambar Allah di dalam diri manusia sekaligus. Inilah ciri manusia secara ilahi yang diberikan Allah kepada seluruh manusia ketika Allah menciptakan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, semuanya ini sebenarnya sudah pernah kita munculkan di video-video kita sebelumnya. Yesus Kristus adalah Allah yang merupakan seluruh esensi manusianya full sorgawi dengan mengambil nature sebagai manusia. Artinya, Yesus Kristus adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dengan cara melalui benih dari sorga yang sudah sempurna yang ditanamkan Allah di dalam rahim Bunda Maria. Jadi, tidak ada kemungkinan bahwa Yesus Kristus adalah hasil dari hubungan seksual, serta dia tidak mewarisi DNA ibundanya. Jadi, memang kunci titik temu itu adalah nature manusia, dan nature yang diambil Allah adalah esensi nature manusia rohani. Disitulah esensi manusia yang sebenarnya. Artinya, memang memungkinkan ada makhluk seperti manusia tetapi tidak memiliki esensi sebagai manusia, yaitu roh manusia itu. Bila secara fisik itu hanya merupakan bentuk manusia,
tetapi bukan manusia secara esensial. Hal ini bisa kita lihat di banyaknya makhluk-makhluk yang mirip secara bentuk, tetapi secara spesies atau genus berbeda. Saudara-saudara yang terkasih, sejak awal penciptaan, Allah memaksudkan menciptakan manusia dengan nature rohania. Karena memang bila secara fisik atau secara jasmania tidak ada tempatnya di sorga, kontinuitas kehidupan itulah yang diambil Allah ketika menciptakan manusia. Kontinuitas kehidupan di dunia dan di sorga secara rohania. Sekali lagi, inilah kunci kerja Allah yang saling bertaut antara yang satu dengan yang lainnya. Memanglah, ciri kerja Allah selalu sempurna, komprehensif atau menyeluruh, serta tuntas. Sekarang kita paham, manusia adalah makhluk rohania dan memiliki postur yang dikenal sebagai manusia dan diperlengkapi Allah dengan nature roh manusia. Dan inilah yang membuat manusia disebut manusia. Dengan demikian, kita tidak perlu heran. Memang Yesus Kristus tidak akan pernah sama dengan manusia. Ini sekaligus membuktikan dari aspek manusia, dia adalah Allah itu sendiri. Dialah manusia yang full ilahi, yang mengambil rupa manusia, yaitu nature, roh manusia. Allah tidak saja mengambil bentuk, tetapi lebih dari itu, Tuhan juga mengambil esensi rohaniahnya yang memang berasal dari Allah juga. Ini memperlihatkan semua yang ada di dalam diri Yesus Kristus tetaplah sorgawi. Saudara-saudara yang terkasih, bila tidak ada Roh Kudus, maka suatu saat roh manusia kita akan terkucil di pojok hati manusia. Akibatnya, dia akan terhimpit oleh dosa dan roh kegelapan yang ada di dalam diri kita. Artinya, pelita Tuhan itu tidak mampu lagi memantulkan cahaya kemuliaan Tuhan. Marilah kita lengkapi data terakhir tentang roh manusia ini dengan membaca dari Yakobus 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini kita angkat agar kita semakin paham mengapa Allah menyelamatkan manusia. Dengan memahami ayat ini, kita menjadi mengerti betapa Allah menyelamatkan manusia bukan hanya sekadar perwujudan maha kasih-Nya. Tidak cukup hanya itu. Tetaplah segala yang dilakukan Allah selalu dalam skala besar. Kita ulangi, cara kerja Tuhan sempurna, komprehensif atau menyeluruh, dan tuntas. Dengan demikian, jangan ada lagi pengkhotbah yang berkata bahwa Allah tidak harus menyelamatkan manusia. Tidak. Itu sama saja dengan meremehkan Allah. Allah Maha Kasih, itu sangat benar. Tetapi Allah juga tidak ingin, dalam tanda kutip, makhluk roh atau pelita Tuhan itu atau roh manusia itu dipermainkan iblis seenak perut iblis di dalam diri manusia. Roh manusia kita milik Tuhan. Allah tidak rela miliknya dipermainkan iblis, dan sangat wajar Allah mengatakan seperti di Yakobus 4 ayat 5 itu. Allah ingin melepaskan roh manusia kita dari siksaan iblis. Bukan sekedar fisik kita ini sebagai milik Tuhan, karena itu berasal dari tanah.
Allah kita kekal, konsekuensinya segala miliknya juga berada di dalam kekekalan. Saudara-saudara yang terkasih, dari semua yang telah kita pelajari, kita bisa menyimpulkan bahwa bila kita merefer ke penciptaan awal manusia yang mungkin itu terjadi berkisar 10.000 tahun yang lalu, bisa dipastikan bahwa manusia pertama adalah Adam. Karena definisi tentang manusia adalah keberadaan roh manusia yang diberikan Allah kepada manusia. Apakah ada manusia lain di bumi ini sebelum Adam? Jawabannya jelas, tidak ada. Kenapa ada fosil yang umurnya lebih tua dari manusia? Jawabannya juga jelas. Mereka sama saja seperti makhluk hidup lain. Banyak yang mirip, tetapi tetap berbeda. Yang mirip dengan manusia sudah pasti bukan manusia, karena tidak memiliki roh manusia. Alam semesta ciptaan Allah ini begitu sempurna di setiap titiknya. Dan ini memungkinkan untuk selalu melahirkan kehidupan yang baru. Karena memang seluruh unsur penyusun kehidupan sudah lengkap diberikan Allah dari awal penciptaan. Dan peristiwa ini terus-menerus terjadi juga di kehidupan luar angkasa. Kita bisa melihat mati dan lahirnya bintang. Bintang yang mati untuk mengeluarkan unsur-unsur yang diperlukan alam semesta, termasuk untuk manusia. Sekali lagi, ini terus berlangsung sampai waktu yang ditentukan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, demikian juga bila kita memperoleh planet yang persis dengan bumi, maka kita bisa berharap bahwa akan bisa ditemukan manusia yang berpostur seperti manusia bumi di sana. Itu pun bila Allah juga menempatkan manusia di planet yang serupa dengan bumi kita itu. Apakah mungkin ditemukan manusia dengan postur tidak seperti manusia bumi? Itu juga dimungkinkan. Karena kita sudah belajar bersama bahwa manusia itu disebut manusia bukan karena posturnya seperti manusia. Tetapi seandainya manusia itu diberi Allah roh manusia sebagaimana manusia bumi, konsekuensinya manusia dari planet lain tersebut adalah manusia yang sama juga seperti manusia bumi, sekalipun mungkin dengan postur dan tingkat intelektual yang tidak sama. Itu dikarenakan perbedaan kondisi planet asal, yang terutama adalah dari gravitasi dan lingkungan. Yang penting adalah keberadaan roh manusia ini. Karena itulah citra Allah bagi makhluk yang disebut manusia. Artinya, roh manusia itu adalah definisi secara esensi untuk manusia, bukan dari posturnya. Roh manusia inilah yang memberi kesadaran kepada manusia bahwa dia milik Tuhan. Inilah yang membedakan manusia dengan robot. Manusia bisa meniru segala aktivitas maupun sense yang dimiliki manusia dan diberikan kepada robot. Tetapi itu tetaplah robot. Karena Tuhan sudah memberi batasan arti manusia, bahwa roh manusia itulah identitas bagi manusia. Dan roh manusia ini tidak bisa diciptakan, melainkan pemberian Allah semata. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita melihat bagaimana dosa bekerja, yang paling kita soroti adalah keberadaan dosa warisan. Artinya,
Sekalipun manusia diandaikan mampu tidak melakukan dosa di sepanjang hidupnya, maka dia tetap mewarisi dosa. Artinya, tetap tidak berhak masuk ke kerajaan sorga. Bila kita melihat kemungkinan dosa diwariskan hanya melalui dua cara, bisa melalui roh manusia atau melalui genetika atau DNA. Dari apa yang kita pelajari, memang hanya jalur DNA lah yang memungkinkan dosa itu diwariskan. Karena terlihat sangat jelas bahwa dosa itu menyebabkan terjadinya degradasi daya topang hidup manusia. Dan itu diakibatkan kerusakan DNA. Bila melalui roh manusia, hal itu tidak dimungkinkan sama sekali. Bila itu terjadi, maka Yesus Kristus juga otomatis akan menjadi manusia berdosa dengan catatan roh manusia Yesus Kristus diperolehnya melalui Bunda Maria, dan Alkitab bersaksi seluruh manusia berdosa. Hal ini tidak akan terjadi bila roh manusia diperoleh manusia ketika manusia tersebut sudah saatnya akan lahir ke dunia. Untuk yang terakhir ini, tidak ada data dari Alkitab yang menyatakan itu. Roh manusia hanya satu kali diberikan Allah kepada manusia, yaitu kepada Adam. Sepertinya setiap manusia akan lahir, Allah memberikan mekanisme otomatis yang ada di manusia induk atau parental untuk mewariskan roh manusia ini. Dengan demikian, harus kita pahami, sebagaimana yang telah kita pelajari, roh manusia tidak dimungkinkan untuk berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roh manusia adalah citra Allah yang berfungsi sebagai pelita Tuhan yang dipakai Allah untuk memeriksa relung hati manusia melalui terang redupnya roh manusia ketika memantulkan cahaya kemuliaan Allah. Citra Allah tidak bisa musnah atau binasa, melainkan dia akan kembali ke Allah seperti apapun keadaan manusia itu sendiri. Apalagi kemusnahan akibat dosa itu tidak dimungkinkan sama sekali. Bila terjadi seperti itu, maka segala karya Yesus Kristus tidak akan bisa digenapi, seperti memulihkan dosa. Konsekuensinya, Yesus Kristus tidak bisa menyelamatkan manusia. Bila kita dalami, dalam tanda kutip, kerapuhan kemanusiaan Yesus Kristus ini bila mewarisi dosa, maka dia juga tidak bisa memanggul seisi dunia ini, seperti yang dikatakan di Kolose 1 ayat 16. Juga tidak bisa sebagai pemersatu seluruh dunia dan sorga, sebagaimana dikatakan di Efesus 1 ayat 10. Yang terakhir, akan melahirkan Yesus Kristus yang berkepribadian ganda, yaitu sebagai pribadi manusia dan pribadi Allah. Dan ini akan membuat Trinitas menjadi kuartetitas atau menghasilkan Allah mayor dan Allah minor. Arti secara keseluruhannya tidak akan ada kekristenan. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.